Bagaimana mungkin seorang TKW sederhana dari desa kecil di Jawa Timur mampu menaklukkan hati seorang sultan Arab? Kisah nyata ini penuh dengan kejutan, perjuangan, dan cinta sejati yang melampaui batas budaya dan impian terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa nyata dan dibuat untuk tujuan pembelajaran serta menggugah kesadaran. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe pada channel Berkisah ini. Semoga yang like dan subscribe dimudahkan rezekinya dan segala urusannya. Tonton video ini sampai habis, karena ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan yang seolah menjadi penjaga, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Gadis berusia 19 tahun ini dikenal oleh seluruh desa sebagai sosok yang menawan, dengan kulit sawo matang bercahaya, senyum yang selalu hadir di wajahnya, dan mata yang mencerminkan tekad besar untuk memperbaiki nasib keluarganya. Sari tidak hanya dikenal karena parasnya, tetapi juga karena kepribadiannya yang ramah dan pekerja keras. Namun, kehidupan Sari tidak semanis senyumnya. Ayahnya hanyalah seorang petani sederhana yang setiap hari berjibaku di ladang untuk menanam padi dan sayuran. Pendapatan dari hasil panen seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi untuk membayar hutang-hutang kecil yang terus menumpuk. Ibunya, meskipun sering sakit-sakitan, masih membantu dengan membuat anyaman bambu yang dijual ke pasar. Sari, sebagai anak tertua, merasa bertanggung jawab untuk meringankan beban keluarganya. Setiap pagi sebelum berangkat ke pasar, Sari akan membantu ayahnya memetik sayuran segar dari kebun kecil mereka. Di pasar, ia menjajakan hasil panen dengan senyuman manis yang selalu menarik perhatian pembeli. Meski demikian, ia harus menghadapi komentar sinis dari beberapa tetangga yang iri. "Cantik-cantik kok cuma jadi pedagang?" kata mereka, namun Sari hanya tersenyum dan menjawab dengan sopan. Ia percaya bahwa tidak ada pekerjaan yang memalukan selama dilakukan dengan jujur. Bagi Sari, pasar bukan hanya tempat mencari rezeki, tetapi juga tempat ia belajar tentang kehidupan. Ia sering berbicara dengan pedagang lain dan mendengarkan cerita-cerita mereka. Dari sana, ia menyadari betapa sulitnya kehidupan, tetapi juga betapa kuatnya orang-orang yang tidak pernah menyerah menghadapi kesulitan. Semua pengalaman ini membentuk kepribadiannya menjadi lebih tangguh dan dewasa, membuatnya siap untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di masa depan. Setelah lulus SMA, Sari mengambil keputusan besar yang tidak mudah, merantau ke negeri orang. Dengan modal keberanian yang membara dan sedikit uang hasil tabungan yang ia kumpulkan dari membantu orang tua dan berjualan di pasar, ia mendaftar menjadi tenaga kerja wanita, TKW, melalui sebuah agen tenaga kerja. Perjalanan ini bukanlah pilihan yang ringan, terutama bagi seorang gadis muda dari desa kecil yang belum pernah bepergian jauh. Namun, Sari yakin bahwa inilah jalan terbaik untuk memperbaiki nasib keluarganya yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Saat kabar rencana keberangkatan Sari tersebar di desa, berbagai tanggapan pun muncul. Tidak sedikit tetangga yang meremehkan dan menganggap keputusan Sari sebagai hal yang tidak layak untuk seorang gadis sepertinya. "Cantik-cantik kok cuma jadi pembantu? Sayang banget, mending cari kerja di kota aja," komentar seorang ibu-ibu yang sering menggosip di warung. Sari hanya tersenyum kecil mendengar ejekan tersebut, meskipun hatinya sebenarnya perih. Ia menyadari bahwa mimpi besar tidak selalu dimengerti oleh semua orang. Alih-alih merasa kecil hati, Sari menjadikan komentar-komentar tersebut sebagai bahan bakar semangatnya. Saat hari keberangkatan tiba, Sari berpamitan kepada keluarganya dengan air mata haru. Ibunya memeluknya erat sambil berpesan, "Ena, dimanapun kamu berada, jangan pernah lupa berdoa dan tetaplah rendah hati." Ayahnya, meskipun terlihat tegar,
tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia hanya menepuk bahu putrinya dan berkata, "Kami selalu bangga padamu." Dengan hati yang berat namun penuh harapan, Sari melangkah pergi meninggalkan desanya, membawa sejuta doa dan mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Perjalanan ke negeri orang pun dimulai dengan campuran perasaan antusias dan cemas. Sari, yang sebelumnya tak pernah meninggalkan desa kecilnya, kini duduk di pesawat untuk pertama kalinya. Ia terkesima melihat awan-awan putih dari jendela pesawat dan membayangkan masa depannya di tempat yang sepenuhnya asing. Setibanya di Arab Saudi, kehangatan dari udara gurun langsung menyambutnya. Meski sedikit gugup, Sari melangkah keluar dari bandara dengan doa dalam hati, berharap Tuhan akan melindungi langkahnya. Hari pertama bekerja di rumah keluarga kaya adalah tantangan besar bagi Sari. Rumah itu begitu besar, seperti istana, dan dihuni oleh orang-orang yang berpenampilan anggun dan berwibawa. Awalnya, Sari merasa takut dan canggung karena budaya dan bahasanya sangat berbeda. Setiap perintah yang diberikan harus ia pahami dengan seksama, meskipun ia hanya mengerti beberapa kata dalam bahasa Arab. Namun, Sari adalah gadis yang cerdas dan gigih. Dalam waktu singkat, ia mulai belajar bahasa Arab secara otodidak dengan bantuan buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ketulusan Sari dalam bekerja perlahan-lahan membuatnya dihormati oleh semua orang di rumah itu. Ia selalu bangun lebih awal dari yang lain untuk memastikan pekerjaan rumah selesai dengan sempurna. Saat memasak, ia menambahkan sentuhan khas Indonesia yang ternyata disukai oleh keluarga majikannya. Tidak hanya itu, Sari juga menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap anak-anak di rumah itu, seringkali membantu mereka belajar atau bermain. Hubungan baik ini membangun rasa saling percaya antara Sari dan keluarga majikannya, yang membuat mereka tidak hanya memandangnya sebagai pekerja, tetapi juga bagian dari keluarga besar mereka. Hari-hari Sari dihabiskan dengan bekerja keras. Mulai dari membersihkan rumah hingga memasak, ia melakukannya dengan penuh dedikasi. Meski ia sering merindukan kampung halaman, terutama saat melihat foto keluarganya, ia tak pernah menunjukkan kelemahannya. Ketulusan dan dedikasi Sari akhirnya menarik perhatian seorang tamu istimewa, seorang pria dengan aura berwibawa yang sering berkunjung ke rumah majikannya. Pria itu adalah Sultan Faisal, seorang pengusaha sukses yang dikenal karena kebijaksanaannya dan statusnya sebagai anggota keluarga bangsawan Arab Saudi. Ia memiliki aura yang memancarkan karisma dan kekuatan, namun juga menyimpan kehangatan yang jarang terlihat oleh banyak orang. Saat pertama kali melihat Sari, Sultan Faisal tertegun. Bukan hanya karena kecantikan alaminya yang terpancar tanpa hiasan berlebihan, tetapi juga karena sikap rendah hati dan ketulusannya yang begitu jelas terlihat dalam setiap gerakannya. Dalam dunia di mana banyak orang berusaha menarik perhatiannya dengan cara-cara mencolok, Sari hadir sebagai sosok yang berbeda. Ia tidak mencoba memikat atau mencari pengakuan, melainkan fokus sepenuhnya pada tugasnya dengan dedikasi luar biasa. Setiap kali Sultan Faisal berkunjung ke rumah majikan Sari, ia tak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis itu. Ia memperhatikan cara Sari bekerja, tenang, cekatan, dan penuh perhatian terhadap detail. Namun, yang membuat Faisal semakin terpesona adalah cara Sari memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang status mereka. Ketika banyak wanita lain mencoba mendekatinya dengan kemewahan atau kata-kata manis, Sari justru tampak tidak peduli. Hal itu membuat Faisal bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Apa yang membuatnya begitu berbeda? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, memupuk rasa penasaran yang semakin dalam terhadap Sari. Namun, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Ketika Sultan Faisal mencoba mendekati Sari, ia malah menjaga jarak. Bukan karena Sari tidak menyukai Faisal,
Tetapi karena ia memahami kenyataan yang pahit, mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Sari merasa tidak pantas untuk berada di sisi seorang bangsawan besar seperti Faisal. Selain itu, ia khawatir menjadi bahan perbincangan yang merugikan, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarga Sultan Faisal yang memiliki reputasi untuk dijaga. Beban pikiran ini membuat Sari menahan perasaannya dan memilih untuk menjaga jarak. Di sisi lain, Sultan Faisal tidak menyerah begitu saja. Ketulusan hatinya mendorongnya untuk terus mendekati Sari, meskipun dengan cara yang halus dan penuh hormat. Ia mulai meluangkan waktu untuk mengenal Sari lebih dalam, berbicara dengannya tentang kehidupan di desa, mimpi-mimpinya, dan masa lalu yang membentuknya menjadi wanita yang kuat. Setiap percakapan membuat Faisal semakin yakin bahwa Sari bukanlah wanita biasa. Baginya, kecantikan Sari bukan hanya soal fisik, tetapi juga terpancar dari kejujuran dan ketulusannya. Sari sering terkejut dengan kerendahan hati Faisal. Meski ia seorang bangsawan, Faisal tidak pernah menunjukkan keangkuhan. Sebaliknya, ia memperlakukan Sari dengan penghormatan yang sama seperti ia memperlakukan siapapun, terlepas dari status sosial mereka. Hal ini perlahan-lahan membuat Sari mulai membuka hati, meskipun rasa takutnya masih membayangi. Bagaimana jika dunia mereka benar-benar tidak bisa menyatu? Bagaimana jika cintanya hanya membawa lebih banyak kesulitan? Namun, Faisal memahami keraguan Sari. Ia tidak terburu-buru, melainkan membuktikan ketulusannya melalui tindakan kecil yang penuh makna. Mulai dari membantu Sari belajar bahasa Arab hingga mendengarkan cerita-ceritanya tentang keluarga di desa, Faisal menunjukkan bahwa perasaannya bukanlah permainan atau sekadar ketertarikan sesaat. Dalam hati Sari, benih kepercayaan mulai tumbuh, meskipun ia masih belum yakin apakah ia mampu menghadapi dunia yang berbeda ini. Konflik memuncak ketika keluarga Sultan Faisal mengetahui niatnya untuk menjadikan Sari istrinya. Reaksi mereka sangat keras, terutama dari ibunya yang merupakan sosok dengan pengaruh besar di keluarga. Bagaimana mungkin seorang wanita dari desa kecil menjadi bagian dari keluarga bangsawan? Tanya ibunya dengan nada tajam, matanya menyorotkan ketidaksetujuan yang mendalam. Bagi keluarga bangsawan seperti mereka, menikahi seseorang dari luar lingkaran sosial mereka dianggap melanggar tradisi yang telah dijunjung tinggi selama bertahun-tahun. Penolakan ini menjadi tantangan besar bagi Faisal. Di satu sisi, ia menghormati keluarganya, tetapi di sisi lain, ia tidak ingin mengabaikan hatinya yang telah jatuh pada Sari. Ia mencoba menjelaskan kepada keluarganya bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh status sosial atau asal-usul seseorang. Sari adalah wanita yang luar biasa, katanya dengan suara penuh keyakinan. Dia memiliki hati yang tulus dan sifat yang lebih mulia daripada yang pernah saya temui. Kebahagiaan saya ada padanya, bukan pada gelar atau status. Namun, ibunya tetap bersikeras. Kamu tidak memikirkan dampaknya bagi keluarga kita. Apa yang akan dikatakan masyarakat? Bagaimana dengan reputasi keluarga ini? Faisal tetap teguh, meskipun setiap kata dari ibunya terasa seperti pukulan berat. Ia sadar bahwa keputusannya tidak akan mudah diterima, tetapi ia yakin bahwa cintanya pada Sari lebih kuat daripada ketakutan akan pandangan masyarakat. Sementara itu, Sari sendiri merasa dilema. Ia tidak ingin menjadi alasan perpecahan di keluarga Faisal, tetapi perasaannya terhadap Faisal semakin dalam. Dalam keheningan malam, ia merenung di kamarnya, memikirkan jalan terbaik untuk mengatasi situasi ini. Apakah aku benar-benar pantas berada di sampingnya? Pikirnya. Namun, setiap kali ia ingat bagaimana Faisal memperjuangkannya, hatinya menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa cinta mereka harus melalui ujian ini untuk membuktikan bahwa itu nyata dan tulus.
Sari pun menghadapi dilema besar yang terus menghantui pikirannya setiap malam. Di satu sisi, ia mulai menyukai Sultan Faisal dengan ketulusan yang sulit ia abaikan. Senyum dan perhatian Faisal yang penuh kehangatan membuat hati Sari bergetar, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di sisi lain, ia merasa dirinya hanyalah seorang gadis sederhana dari desa kecil yang tidak pantas berada di dunia megah yang dipenuhi kemewahan dan tata cara yang begitu jauh dari kehidupannya. Ketakutan terbesar Sari adalah menjadi beban bagi Sultan Faisal. Ia khawatir kehadirannya akan menimbulkan lebih banyak konflik, baik dalam keluarga Faisal maupun di mata masyarakat bangsawan. "Apa yang aku miliki untuk membuatnya bahagia?" tanyanya pada dirinya sendiri, sambil menatap bulan yang bersinar di taman istana tempat ia sering merenung. Malam itu, angin gurun yang sejuk membelai wajahnya, seolah-olah mencoba memberikan jawaban. Namun, sebuah kejadian mengejutkan mengubah segalanya. Ketika Sari tengah tenggelam dalam pikirannya, nenek Sultan Faisal, yang dikenal bijaksana dan penuh kebijaksanaan, mendekatinya tanpa suara. Wanita tua itu tersenyum lembut, matanya yang keriput namun penuh kasih sayang memandang Sari dengan cara yang menenangkan. "Anakku, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri," kata nenek itu dengan suara yang penuh kehangatan. "Kebahagiaan tidak mengenal batas atau aturan sosial. Jika hatimu tulus dan niatmu baik, kamu akan menemukan tempatmu dimanapun." Kata-kata itu seperti api kecil yang menyalakan kembali keberanian di dalam diri Sari. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu keras pada dirinya sendiri dan lupa bahwa cinta sejati tidak peduli pada asal-usul atau status. Dengan keberanian yang mulai tumbuh, Sari memutuskan untuk membuka hatinya sepenuhnya kepada Faisal, bersiap menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi. Suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang bertaburan di langit gurun yang gelap, Sari duduk di bangku taman istana, tenggelam dalam renungan panjang. Taman itu dipenuhi aroma bunga melati yang semerbak, namun pikiran Sari terlalu penuh untuk menikmati keindahan di sekitarnya. Ia merasa hatinya seperti di persimpangan jalan, antara mengikuti cinta yang ia rasakan terhadap Sultan Faisal atau mundur untuk menjaga kehormatan keluarganya. Dalam kebisuan itu, langkah-langkah ringan terdengar mendekat, dan ketika Sari menoleh, ia melihat sosok nenek Sultan Faisal berdiri dengan senyum lembut di wajahnya. "Anakku," kata nenek itu dengan suara penuh kehangatan yang seolah bisa menenangkan badai di dalam hati, "Apa yang membuatmu duduk termenung seperti ini?" Sari ragu sejenak, tetapi akhirnya membuka hatinya. Ia menceritakan semua kekhawatirannya, tentang perbedaan status sosial, tentang ketakutannya menjadi penghalang bagi keluarga Faisal, dan tentang keraguan apakah dirinya layak dicintai oleh seorang bangsawan. Nenek itu mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong, dan matanya yang keriput menatap Sari dengan penuh kasih. Setelah hening beberapa saat, nenek itu akhirnya berbicara. "Anakku, kebahagiaan tidak mengenal batas. Ia tidak peduli dari mana asalmu atau siapa kamu. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang tulus dan niat yang baik. Jika hatimu tulus, dunia akan mengikutimu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Faisal adalah cucuku, dan aku telah melihat banyak hal di hidup ini. Aku tahu ketika cinta itu nyata. Jika kalian berdua memiliki keberanian, maka aku yakin cinta itu akan menemukan jalannya." Kata-kata itu seperti lilin yang menerangi sudut tergelap di hati Sari. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dengan air mata yang mengalir perlahan, Sari mengucapkan terima kasih kepada nenek itu, yang kemudian menepuk bahunya dengan lembut sebelum pergi. Malam itu, Sari memutuskan bahwa ia tidak akan lagi meragukan dirinya. Ia akan berdiri dengan keberanian yang baru,
untuk menghadapi apapun yang menantinya di depan. Setelah melalui banyak perdebatan yang penuh emosi dan kompromi yang tidak mudah, keluarga Sultan Faisal akhirnya memberikan restu mereka dengan berat hati. Ibunya, meskipun awalnya keras menolak, mulai melunak setelah melihat keteguhan hati Faisal dan mendengar langsung cerita Sari tentang kehidupan dan perjuangannya. "Anakku," jika tanya kepada Faisal, "jika ini adalah pilihanmu, maka aku akan mendukungmu, tetapi ingatlah bahwa tanggung jawabmu akan semakin besar." Kata-kata itu membawa kelegaan sekaligus tantangan baru bagi Faisal dan Sari. Sari menerima lamaran Sultan Faisal dengan satu syarat yang menjadi prinsip hidupnya, bahwa ia tetap dapat menjadi dirinya sendiri. "Saya tidak ingin kehilangan jati diri saya, Faisal. Saya ingin tetap menjadi Sari yang sederhana, yang selalu mengingat asal-usul dan nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua saya," jika tanya dengan tulus. Faisal, dengan senyum hangat, meyakinkannya bahwa ia mencintai Sari apa adanya dan tidak akan pernah memintanya berubah. Sebagai bentuk keseriusannya, Sultan Faisal memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia memutuskan untuk pergi ke Indonesia dan bertemu langsung dengan orang tua Sari di desa kecilnya. Keputusan ini membuat Sari terkejut sekaligus terharu. "Apakah kamu yakin, Faisal? Desa kami sangat sederhana dibandingkan dengan dunia tempatmu berasal," tanya Sari dengan nada ragu. Faisal hanya tersenyum dan menjawab, "Aku ingin memastikan bahwa orang tuamu tahu betapa aku mencintaimu dan betapa aku ingin mereka merestui kita. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku." Perjalanan ke desa Sari menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Faisal. Ia disambut dengan hangat oleh keluarga Sari dan penduduk desa yang penasaran. Faisal, meski terbiasa dengan kemewahan, merasa nyaman dengan kesederhanaan di desa itu. Ia berbicara dengan ayah dan ibu Sari dengan penuh hormat, menjelaskan niat tulusnya untuk menikahi Sari dan memastikan mereka percaya bahwa ia akan selalu menjaga kebahagiaan putri mereka. Pertemuan ini tidak hanya memperkuat hubungan mereka, tetapi juga memberi keyakinan kepada Sari bahwa Faisal benar-benar mencintainya, tidak peduli dari mana ia berasal. Pernikahan mereka berlangsung meriah dan menjadi perbincangan di seluruh penjuru negeri. Istana dihias dengan indah, memadukan nuansa elegan adat Arab dan sentuhan budaya Jawa yang unik. Tamu-tamu bangsawan Arab terkagum-kagum melihat tarian tradisional Jawa yang ditampilkan dengan penuh keanggunan, sementara hidangan khas Indonesia disajikan sebagai bagian dari pesta. Sari tampil mempesona dalam balutan kebaya yang dipadukan dengan perhiasan khas Timur Tengah, mencerminkan harmoni dua budaya yang menyatu dalam cinta mereka. Momen tersebut tidak hanya menjadi simbol persatuan dua hati, tetapi juga dua dunia yang sebelumnya terasa begitu berbeda. Para tamu, baik dari keluarga bangsawan maupun orang-orang sederhana yang diundang oleh Sari, menyaksikan bahwa cinta sejati memang mampu melampaui batas-batas yang ada. Di tengah kebahagiaan itu, Sari dan Faisal bersumpah untuk selalu mendukung satu sama lain, menghadapi tantangan apapun yang mungkin datang di masa depan. Tak lama setelah pernikahan mereka, kabar bahagia datang. Sari mengandung anak pertama mereka. Berita ini disambut dengan sukacita besar, baik oleh keluarga Faisal maupun keluarga Sari di desa. Sari merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan, meski kehamilan juga membawa tantangan tersendiri. Ia harus beradaptasi dengan peran barunya sebagai calon ibu di tengah tanggung jawabnya sebagai istri seorang bangsawan. Faisal menjadi pendukung utama Sari selama masa kehamilannya. Ia memastikan Sari mendapatkan perawatan terbaik dan selalu ada di sisinya. "Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini, Sari," jika tanya suatu malam sambil memegang tangan Sari. Kata-kata itu memberi Sari kekuatan untuk menjalani setiap hari dengan penuh semangat. Ketika hari kelahiran tiba,
Seluruh istana dipenuhi dengan rasa harap dan doa. Setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, Sari melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis pertama bayi itu menggema di seluruh ruangan, membawa air mata bahagia bagi semua orang yang hadir. Faisal, dengan mata berkaca-kaca, menggendong putranya untuk pertama kalinya. Mereka menamai anak itu Karim, yang berarti mulia dalam bahasa Arab, sebagai simbol harapan bahwa ia akan tumbuh menjadi seseorang yang membawa kebaikan bagi dunia. Kehadiran Karim membawa kebahagiaan baru dalam kehidupan Sari dan Faisal. Sari, meskipun awalnya merasa canggung dengan peran barunya sebagai ibu, perlahan-lahan belajar dan menikmati setiap momen bersama Karim. Ia sering teringat pesan ibunya di desa, menjadi ibu adalah anugerah terbesar, Sari. Berikan yang terbaik untuk anakmu, seperti yang kami lakukan untukmu. Karim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih, mencerminkan perpaduan nilai-nilai dari dua budaya yang diwarisi dari orang tuanya. Sari dan Faisal berkomitmen untuk membesarkannya dengan mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, cinta, dan keberanian. Kehadiran Karim juga mempererat hubungan antara keluarga besar mereka, yang sebelumnya sempat dirundung konflik akibat perbedaan latar belakang. Kini, Sari tidak hanya dikenal sebagai Ratu Hati, tetapi juga sebagai seorang ibu yang menjadi inspirasi bagi banyak wanita di seluruh dunia. Kisahnya membuktikan bahwa dengan cinta, keberanian, dan kerja keras, semua tantangan dapat diatasi, dan kebahagiaan sejati bisa diraih. Kini, Sari dikenal sebagai Ratu Hati, seorang wanita yang tidak hanya menjadi istri Sultan Faisal, tetapi juga seorang ibu yang dicintai. Kehadiran Karim, putra mereka, telah membawa perubahan besar dalam keluarga besar Faisal. Ibunda Faisal, yang dahulu menentang pernikahan mereka, kini menjadi salah satu pendukung terbesar Sari. Sari, kamu telah memberikan kami kebahagiaan yang tidak ternilai, ucap Ibunda Faisal suatu hari sambil menggendong Karim dengan penuh kasih. Perubahan ini menguatkan hubungan mereka sebagai keluarga besar. Selain menjadi inspirasi di dalam istana, Sari juga terus memberikan pengaruh positif bagi banyak wanita di luar sana. Ia menggunakan pengalamannya untuk membantu para wanita yang menghadapi kesulitan hidup, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sederhana seperti dirinya. Melalui yayasan yang ia dirikan, Sari mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan, membuka peluang bagi mereka untuk meraih mimpi-mimpi besar. Kisah hidupnya membuktikan bahwa dengan cinta, keberanian, dan kerja keras, semua tantangan dapat diatasi, dan kebahagiaan sejati bisa diraih. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa takdir Tuhan selalu memiliki rencana terbaik untuk setiap hambanya. Jangan pernah meremehkan potensi diri, dan ingatlah bahwa kerja keras serta hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Jika Anda terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.